Halo Talavers. Polisi-polisi zaman sekarang pada tajir-tajir ya. Bahkan ada yang bilang sekolah bisnis terbaik adalah Akpol, bukan kampus-kampus kenamaan di luar negeri, apalagi lokal. Widih, satir bener ya. Ngeri ditangkep tuh yang nge-tweet kayak gitu. Eits, siapa sangka kehidupan Kapolri ternyata jauh dari kata glamor. Tapi bukan Kapolri yang sekarang, melainkan Jenderal Sutarman, mantan Kapolri yang berkuasa sejak tahun 2013 hingga diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Jokowi di tahun 2015 lalu. Diberhentiin? Iya, Jenderal Sutarman menanggalkan jabatan Kapolri sekitar 9 bulan sebelum memasuki masa pensiun. Padahal kalau menilik dari sederet catatan prestasinya, ia harusnya bisa menjabat lebih lama. Karirnya sebagai perwira polisi bermula ketika Sutarman muda menamatkan pendidikan menengahnya di jenjang SMK atau yang dulu disebut STM. Wah, brutal nih pasti si bapak. Tamat dari sana, pria kelahiran 5 Oktober 1957 ini memilih jalan hidup sebagai anggota Polri. Nasib baik, dirinya keluar dengan status lulusan terbaik angkatan 1981 dari Akabri. Lulus dengan embel-embel status lulusan terbaik, pasti perjalanan karirnya moncer dong sebagai abdi negara. Bener aja, Jenderal Sutarman diberi mandat menjadi Kepala Staf Lalu Lintas Polres Bandung sebagai jabatan pertamanya. Tak lama setelahnya, ia pun diangkat menjadi Kapolsek Dayeh Polres Bandung. Tapi catatan besar dalam hidupnya baru dimulai saat dirinya ditunjuk sebagai ajudan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di medio tahun 2000-an dulu. Dirinya juga yang setia menemani Gus Dur ketika jabatan presidennya ia tanggalkan. Menurut tradisi, beberapa orang yang sempat bertugas sebagai ajudan presiden dari satuan kepolisian, karirnya bakal tambah moncer setelahnya. Bener aja, 4 tahun pasca menjadi ajudan presiden, Jenderal Sutarman didaulat untuk memimpin kepolisian daerah Kepulauan Riau. Itu sekaligus menjadi jabatan Kapolda pertamanya sebelum digeser ke Polda Jawa Barat dan terakhir di Polda paling bergengsi, yaitu Polda Metro Jaya. Dari sana, pria asal Sukoharjo, Jawa Tengah ini kemudian ditarik ke Mabes Polri menjadi Kepala Badan Reserse dan Kriminal dan membuat bintang di pundaknya bertambah menjadi 3 di tahun 2011. Gayung bersambut 2 tahun menduduki jabatan prestisius tersebut, Kapolri saat itu Jenderal Timur Pradopo akan memasuki masa purna tugas. Sutarman yang saat itu berpangkat Komjen ternyata lolos sebagai calon tunggal dan akhirnya meraih kedudukan tertinggi di Korps Berbaju Coklat. Tugasnya berat, ia harus memastikan kontestasi akbar politik yang digelar tahun 2014 berjalan dengan damai. Mengingat kencangnya duel antara para cebong dan kampret saat itu, sepertinya jalan pemilu 2014 dengan aman tentram bisa dihitung sebagai prestasi bagi Jenderal Sutarman. Sayang, mungkin menurut beberapa orang di waktu itu, tugas Kapolri memang udah seharusnya mengamankan pemilu. Bukan hal yang patut dibanggakan. Besar kemungkinan itu menjadi alasan kenapa Jenderal Sutarman turun tahta lebih dahulu sebelum masa pensiunnya datang. Menariknya, proses pemilihan pengganti dirinya juga diwarnai sederet drama. Awalnya Komjen Budi Gunawan adalah calon tunggal yang telah disetujui DPR untuk menduduki kursi nomor 1 Polri. Meski tinggal setengah langkah lagi, Budi Gunawan yang notabene mantan ajudan Presiden Megawati justru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tepat sebelum ia ditetapkan sebagai Kapolri. Waduh, kayaknya kekuatan elit lagi beradu tuh. Tapi lupain soal itu karena di tengah peliknya masalah Kapolri baru, Sutarman malah menolak diberi jabatan menteri oleh Presiden Jokowi. Dirinya juga sempat mengaku ditawari kursi duta besar, namun lagi-lagi ditolak. Jadi tidak akan lagi turun ke dunia pemerintahan maupun dunia politik lainnya. Jarang nih orang-orang kayak gini, bukannya ngemis jabatan, malah nolak mentah-mentah.
Ia lantas memilih kembali menjadi rakyat biasa dan pulang ke kampung halamannya di Sukoharjo dan berkumpul bersama keluarga. Adem banget ya, pribadi yang sederhana memang lekat dengan pria bertubuh ramping ini. Saat menjabat jadi Kapolri aja, dirinya memilih mobil ini buat jadi kendaraan dinas harian. Ini bukan editan yang digede-gedein media loh. Plat 1 garis datar 00 berbintang 4 itu memang terpasang di sebuah Toyota Kijang Innova. Bandingin sama sekarang yang Kadif Propamnya aja naik Lexus LX 570 yang bandrolnya bisa beli Innova 10 biji. Ups, alasannya buat efisiensi anggaran belanja negara biar nggak harus keluar ongkos miliaran rupiah untuk beli mobil dinas baru. Walaupun begitu, bawahannya yang udah terlanjur punya mobil dinas yang rada mewah tetap disuruh pakai kok. Beliau menilai bahwa uang negara harus dimanfaatkan sebijak mungkin. Mobil tersebut adalah salah satu contohnya. Lain cerita kalau nanti mobil tersebut sudah memasuki usia tak layak pakai. Ia menganjurkan agar penggantinya juga paling banter sekelas Innova. Selain biar hemat anggaran, mobil dinas sederhana juga menjadi bukti simpati terhadap masyarakat yang boleh dikata adalah orang-orang yang menggaji mereka. Salut banget kalau ada pejabat macam Jenderal Sutarman gini. Meski kesederhanaan itu sudah nampak dari penggunaan mobil dinas yang tergolong merakyat, ada aja orang yang nyinyir bilang, "Ah, itu mah pencitraan doang. Coba lihat mobil pribadinya." Oke. Kita buktiin ya. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ia laporkan per tahun 2013 lalu, ayah 3 orang anak ini cuma punya 1 unit mobil pribadi. Iya sih, 1 unitnya itu Toyota Alphard yang kesannya lekat banget sama kemewahan. Tapi menurut dokumen ini pula, Alphard milik Jenderal Sutarman merupakan keluaran tahun 2004. Even kita ngitungnya dari tahun laporan ini dibuat, mobil itu udah ketinggalan hampir 10 tahun. Makanya harganya ditaksir cuma 325 juta rupiah. Lain cerita kalau kita nengok ke bagian aset harta tak bergerak. Perwira tinggi yang digantikan oleh Jenderal Badrodin Haiti di posisi Kapolri ini tercatat memiliki 13 aset properti yang totalnya 4,5 miliar rupiah. Paling mahal berlokasi di kota Tangerang Selatan, Banten yang nilainya 3,2 miliar rupiah. Nggak cuma 1, masih ada lagi aset berupa tanah dan bangunan di wilayah yang sama. Tapi kali ini nilainya jauh lebih kecil. Ayah dari perwira polisi yang sempat viral karena menggerebek ambulans yang mengangkut wisatawan di puncak ini juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar 117 juta rupiah. Diikuti dengan surat berharga sebesar 18 juta rupiah, serta kas dan setara kas yang nilainya 1,1 miliar rupiah. Total, Jenderal Sutarman memiliki kekayaan sebesar 6 miliar rupiah plus 24.500 US dollar.